Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Deris Wahyuni, NPM 20754018. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang keempat pada mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian, yaitu materi analisis struktur pasar. Konsep struktur pasar ini dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk maupun institusi yang terlibat dari pasar tersebut. Struktur pasar juga dapat diartikan sebagai tipe atau jenis-jenis pasar dan merupakan tingkat persaingan pasar. Struktur pasar dalam garis besar ada dua kelompok, yaitu persaingan sempurna dan pasar tidak bersaing. Dalam paradigma SCP, struktur pasar efisien itu adalah pasar persaingan sempurna. Tingkat kompetisi yang menurun mempunyai konsekuensi penurunan efisiensi pasar. Oleh karena itu, struktur pasar yang cenderung memiliki karakteristik pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang efisien, menurut Asmarantaka pada tahun 2014. Di sini ada beberapa struktur pasar yang sering terjadi, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Di mana pada pasar persaingan tidak sempurna ini ada dua bagian, yaitu dari segi penjual dan segi pembeli. Di segi penjual ada monopoli dan oligopoli, dan di segi pembeli ada monopsoni dan oligopsoni. Nanti penjabarannya ada di slide berikutnya, yaitu struktur pasar yang sering terjadi. Nah, di sini jika jumlah penjualnya banyak, jumlah pembelinya banyak, itu bentuk pasarnya bersifat persaingan sempurna. Yang kedua, jika jumlah penjualnya satu, jumlah pembelinya banyak, maka bentuk pasarnya monopoli. Jika jumlah penjualnya sedikit dan jumlah pembelinya banyak, maka bentuk pasarnya oligopoli. Dan jumlah penjualnya banyak, jumlah pembelinya satu, maka bentuk pasarnya monopsoni. Dan jika jumlah penjualnya banyak dan jumlah pembelinya sedikit, itu bentuk pasarnya oligopsoni. Sebelum masuk ke SCP, dalam SCP itu ada 4 bagian. Kita harus mengetahui apa itu analisis struktur pasar. Itu pengukuran struktur pasar penting untuk diketahui karena pasar yang tidak kompetitif cenderung berlaku tidak adil. Ini merupakan langkah awal dalam menganalisis pemasaran, terutama dalam paradigma struktur konduk perform, yaitu SCP. Paradigma SCP dimulai dengan mengetahui struktur pasar atau bentuk pasar, kemudian tingkah laku pasar. Nah, secara umum pengukuran struktur pasar ini ada 4 perhitungan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama CR4, yaitu concentration ration for biggest four. Terus yang kedua ada indeks Rosenbluth, yang ketiga ada indeks Hermans-Herfindahl, yang keempat ada koefisien Gini. Nah, sebelum mengetahui ke perhitungan yang CR4, concentration ration for biggest four, itu kita harus mengetahui market share-nya. Nanti kita akan bahas. Nah, market share atau pangsa pasar yang sudah saya jelaskan tadi sebelum mengetahui CR4-nya, itu merupakan pangsa pasar, merupakan presentasi dari total penjualan pada suatu target pasar yang diperoleh dari suatu perusahaan. Di mana pangsa pasar ini menggambarkan struktur pasar yang relatif lebih baik dibandingkan dengan hanya melihat jumlah perusahaan yang bersaing di dalam industri yang bersangkutan. Indikator dalam menentukan tingkat kekuasaan pasar atau market power-nya suatu perusahaan. Jika semakin tinggi pangsa pasarnya, maka semakin tinggi pula kekuatan pasar yang dimiliki. Di sini ada tabel, yaitu lembaga pemasaran, kapasitas produksinya, konsentrasi rasionya, market share-nya. Nah, nanti kita akan mencoba menghitung dari penjualan kentang selama seminggu. Tadi yang sudah dijelaskan pada tabel akan kita hitung di tabel penjualan kentang selama seminggu, di mana ada 8 penjual kentang di suatu pasar misalnya.
Di sini pedagang pengecer yang pertama itu bernama Ibu Endah dengan volume penjualan kentangnya 70 kilogram selama seminggu. Terus yang kedua ada Pak Halim 70 kilogram. Terus yang ketiga ada Pak Sardi, volume penjualannya 60 kilogram. Terus yang keempat ada Ibu Sinap, volume penjualannya ada 50 kilogram. Yang kelima ada Ibu Solihah, itu ada 50 kilogram volume penjualannya. Dan sampai ke pedagang yang ke-8. Sehingga total volume penjualan dari 8 pedagang ini sebanyak 430 kilogram. Nah, di sini kita akan menghitung market share-nya. Cara penghitungannya yaitu yang pertama kita harus menghitung konsentrasi rasionya. Nah, di tabel sudah ditemukan di tabel sudah ditemukan konsentrasi rasionya 0,1628. Di mana 0,1628 ini dapat dari 70 dibagi dengan totalnya 430. Jadi dari masing-masing konsentrasi dari pedagang itu akan dibagi dengan totalnya. Seperti 70 dibagi dengan 430 itu konsentrasi rasionya 0,1628, dan yang pedagang kedua itu sama saja. Kalau penjualannya 70 dibagi dengan 430 konsentrasinya 0,1628 dan seterusnya. Nah, di konsentrasi itu totalnya jadinya 1,0001. Kemudian kita mencari persen dari nilai market share-nya, tinggal kita dikalikan dengan 100. 0,1628 dikalikan dengan 100 itu 16,28. Dan seterusnya sampai ke pedagang ke-8 sehingga nilai market share-nya, total nilai market share-nya itu sebesar 100%. Terus pada tabel yang ketiga ada konsentrasi kumulatif dari market share-nya. Nah, di sini 16,28 penjumlahannya langsung karena belum ditambah. Tetapi yang tabel kedua ada 32,56, ini penjumlahan dari 16,28 ditambah 16,28. Sehingga hasilnya 32,56. Tadi 32,56 ini didapatkan dari penjumlahan 16,28 ditambah 16,28 dan seterusnya. 46,51 di tabel kedua pada konsentrasi kumulatifnya itu dapat dari penjumlahan nilai market share yang pertama sampai yang ketiga. Pada tabel yang keempat di konsentrasi kumulatif 58,14 ini penjumlahan dari nilai market share-nya sampai 4, yaitu 16,28 ditambah 16,28, 13,95 ditambah 11,63, sehingga konsentrasi kumulatifnya 58,14 dan seterusnya. Perhitungan yang kedua yaitu concentration ratio for biggest four CR4, concentration ratio for biggest four CR4. Baik, perhitungan yang kedua yaitu concentration ratio for biggest four atau CR4. Concentration ratio for biggest four itu merupakan alat analisis struktur pasar yang sering digunakan untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 pangsa pasar terbesar dari suatu wilayah, di mana konsentrasi tersebut merupakan gabungan dari pangsa pasar beberapa perusahaan terbesar di dalam suatu industri. Biasanya konsentrasi ini diukur minimal pada 4 perusahaan dengan pangsa pasar terbesar dan paling banyak 8 perusahaan terbesar. Jadi pada saat kita penelitian, diusahakan kita meneliti
8 perusahaan atau pedagang, 8 bahkan lebih dari 8 pedagang itu lebih baik dalam hasilnya. Di sini ada 3 kriteria dalam penentuan CR4-nya. Coba kita hitung CR4 ini melihat dari konsentrasi rasio. Tadi CR4 itu derajat konsentrasi 4 pangsa pasar terbesar. Jadi kita lihat di konsentrasi rasionya ini paling terbesar itu 0,1628, ini ada 2. Lalu 0,1395, yang ketiga ada 0,1163, ini ada 4, sehingga kita ambil satu aja salah satunya. Dan yang terakhir 0,0698. Berarti CR4-nya yang pertama kita jumlahkan 0,1628 ditambah 0,139395 ditambah 0,1163 ditambah 0,0698. Hasilnya yaitu 0,4884. Berarti CR-nya lebih pada kriteria yang kedua, yaitu pada saat 0,4 kurang dari sama dengan CR-nya 0,4884 itu kurang dari sama dengan 0,8. Maka struktur pasarnya bersifat oligopoli atau oligopsoni. Nah, di sini ada pernyataan bahwa bila nilai CR di antara 60% sampai 40% disebut oligopoli ketat, sedangkan jika nilai CR4 berkisaran 40% sampai 60% disebut oligopoli longgar. Nah, di sini tadi nilai CR-nya itu 0,48. Berarti sama dengan 40% atau 50%. Nah, berada di kisaran 40% sampai 60%. Berarti CR4-nya ini disebut oligopoli longgar. Langsung masuk ke kriteria struktur pasar indeks Shearman-Herfindahl. Tadi sudah dijelaskan itu indeks Herfindahl. Itu mengetahui derajat konsentrasi. Nah, langsung saja kita menghitung IHH, di mana IHH ini mengambil dari nilai konsentrasi rasionya. Kita menghitung menggunakan Excel. Nah, tadi saya sudah menghitung melalui konsentrasi rasionya. Itu nilai IHH-nya 1314. Nah, dengan rumus 100 dikali KR pangkat 2 tadi sampai 8 pedagang. 100 dikali 0,1628 pangkat 2 ditambah 100 dikali 0,1628 pangkat 2 ditambah 100 dikali 0,1395 pangkat 2 sampai 8 pedagang yang diteliti. Dan hasil IHH-nya yaitu 1314. Kita lihat di kriteria IHH. Kriteria IHH-nya berarti berada pada struktur pasar oligopoli. Karena nilai IHH-nya itu 1000 sampai 1800, berada di tengah-tengah 1000 sampai 1800. Tadi nilainya 1314. Jadi masuk ke kriteria struktur pasar indeks Shearman-Herfindahl yang kedua pada tingkat konsentrasi sedang dengan konsentrasi rasionya 50% sampai 80% dengan struktur pasarnya oligopoli dengan nilai IHH-nya tadi 1314. Selanjutnya perhitungan indeks Rosenbluth. Indeks Rosenbluth adalah alat analisis untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar. Nah, perhitungan indeks Rosenbluth ini didasarkan pada peringkat perusahaan dari segi pangsa pasar, yaitu menggunakan market share. Dengan rumus 1/2 sama N, I sama dengan 1, I dikali PI. Nah, di sini perhitungan indeks Rosenbluth-nya itu 0,012.
Berarti, nah di sini ada pernyataan nilai indeks Rosenthal berkisar antara 1/n kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Jika nilai diperoleh mendekati batas minimum, maka struktur pasarnya cenderung pada pasar persaingan sempurna. Sedangkan apabila mendekati batas maksimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung pada oligopoli. Nah, berarti di sini cenderung pada pasar oligopoli dengan nilai 0,0012. Selanjutnya perhitungan koefisien Gini, di mana koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar atau market share yang terlibat dalam suatu komoditi. Di sini ada kriterianya. Sebelum kita melihat kriterianya, kita langsung ke perhitungannya saja. Nah, di sini ada kelas kurang dari sama dengan ada kelas kurang dari 50 dengan jumlah pedagangnya 1, jumlah volume pembeliannya 30. Nah, di jumlah volumenya tadi yang paling terkecil itu 30 dan yang paling terbesar itu 70. Yang terkecil pada Pak Alvan dan yang terbesar atau yang tertinggi pada volume penjualan pada gang Ibu Endah. Jadi di sini ada 3 kelas, yaitu kurang dari 50, 50 sampai 60, lebih dari 60. Nah, jadi di sini ada absolut kumulatif pedagang dan absolut kumulatif volume pembelian. Di mana nilai absolutnya ini dapat dari 1/8, 12,50. 5/8, 62,50. 2/8, 25. Sedangkan yang absolut pada volume pembelian sama dengan perhitungan pada absolut pedagang. 30 dibagi 4, 30, 6,98. 260 dibagi 4, 30, 60,47 dan seterusnya. Sedangkan kumulatifnya ini pertambahan dari absolut. 12 ini tetap, 12,50-nya tetap, sedangkan 75 dari 62,50 ditambah 12,50, 75 dan seterusnya. Nah, 100 ini juga penjumlahan dari semua absolut, jadi 100. Ya, penjumlahan volume pembelian pada kumulatif juga sama. Jadi nilai koefisien gininya R sama dengan 12,50 dikali 67,40 dikurang 75 kali 6,95 ditambah 75 dikali 100 dikurang 100 dikali 67,45 dikali 1 per 10.000. Di sini nilainya 0,10. Setelah saya hitung kembali, di sini nilainya 0,10. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh yang mendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.